bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita anak-anak, maka kita awali dengan doa. Mari kita berdoa pada buku paket halaman 51. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, anak-anak, maka pertemuan kita kali ini yaitu pelajaran 4. Pelajaran 4 itu temanya adalah Yusuf, ya. Yusuf itu anak dari Yakub dan Ribka. Nah, Allah itu anak-anak memiliki banyak cara untuk menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita jika tidak dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Nah, seperti Yusuf, dalam ceritanya nanti anak-anak, bahwa Yusuf itu untuk meraih cita-citanya itu butuh perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan. Tetapi dari penderitaan itu dia memperoleh dan meraih cita-citanya. Nah, seperti yang ada pada gambar halaman itu halaman 52. Di situ membeli es krim untuk adiknya. Nah, bagaimana perjuangan untuk bisa memperoleh es krim? Michael harus berjuang. Perjuangan Michael antara lain minta uang kepada ayahnya, memboncengkan adiknya, dan menuntun sepeda. Agar berhasil harus ada perjuangan, agar bisa membahagiakan orang lain harus ada pengorbanan. Nah, apa pengorbanan Michael? Pengorbanan Michael yang dia lakukan adalah dia harus berjuang untuk memboncengi adiknya agar dapat memperoleh es krim, ya. Nah, jadi kita selalu membutuhkan pengorbanan, ya. Nah, anak-anak, mari kita lihat teks kitab suci Kejadian bab 37 ayat 12 sampai 36 tentang kisah Yusuf. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sang pemimpi. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya.
Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Apa yang diterima Yusuf dari ayahnya? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Apakah semua kakak Yusuf ingin membunuhnya? Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya.
Tuhan menyertai Yusuf bahkan saat ia menjadi budak di Mesir. Benar atau salah? Mimpi menjadi kenyataan. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. Dua tahun kemudian, Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Tuhan menolong Yusuf memahami makna mimpi. Benar atau salah? Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin atas apa?
Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Nah, setelah kita mendengarkan cerita Yusuf melalui video tadi, maka Yusuf itu anak yang paling disayang oleh Yakub. Dan pada akhirnya membuat saudara-saudara Yakub itu merasa benci kepada Yusuf. Yusuf anak Yakub dan Ribka, ya. Yusuf sangat disayang ayahnya, sehingga saudara-saudaranya merasa iri dan benci kepadanya. Anak-anak tidak boleh iri dan benci ya kepada adiknya atau kepada kakaknya yang disayang oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudara Yusuf semakin iri dan membenci ketika bercerita tentang mimpinya. Nah, salah satu kehebatan dari Yusuf adalah dia bisa menafsirkan mimpi. Nah, mimpi Yusuf itu yaitu berkas gandum ketika mereka berada di ladang. Lalu yang kedua, melihat matahari, bulan, dan bintang. Itulah mimpi Yusuf. Nah, suatu ketika ayah Yusuf menyuruh dia pergi ke padang gurun ya untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba. Nah, rencana-rencana saudaranya ketika Yusuf sampai di padang gurun yaitu mereka membunuh lalu melemparkan ke dalam sumur, lalu akhirnya dijual kepada orang Midian, ya. Lalu Ruben berkata, jangan kita lempar, jangan kita bunuh, ya, jangan kita bunuh, tapi kita lempar saja ke dalam sumur. Nah, akhirnya Yusuf dilempar ke dalam sumur. Nah, sambil menunggu, tak lama kemudian tampaklah rombongan pedagang dari Midian lewat dengan untanya menuju Mesir, ya. Ini pedagang Midian. Lalu Yehuda berkata, jangan kita tinggalkan di dalam sumur ini. Lebih baik kita menjualnya dengan 20 iskal perak. Nah, akhirnya Yusuf itu dijual kepada pedagang Midian. Nah, Yusuf itu ketika sampai di Mesir menjadi budak, ya, menjadi budak. Nah, ketika istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf karena Yusuf memang sangat tampan, dan Yusuf menolak cinta istri Potifar karena marah. Istri Potifar marah. Nah, pada akhirnya istri Potifar itu memfitnah Yusuf sehingga Yusuf itu dipenjara. Nah, suatu ketika Firaun mimpi, yaitu 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus dan amat jelek. Nah, itu mimpi dari Firaun. Lalu selain itu mimpi Firaun lagi yaitu 7
bulir gandum yang berisi dan baik muncul dari satu tangkai. Lalu ada 7 bulir gandum yang kering dan layu tidak memakan 7 bulir gandum yang baik. Nah, kedua mimpi itu diceritakan kepada para ahli di negeri itu, tetapi tidak ada yang dapat menafsirkannya. Yang bisa menafsirkannya adalah Yusuf. Nah, sehingga pada akhirnya karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Firaun, maka Yusuf menjadi penguasa, menjadi penguasa di negeri itu. Nah, karena Yusuf menjadi penguasa, suatu ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri. Nah, akhirnya saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf. Nah, Yusuf ini berpura-pura tidak mengenal saudara-saudaranya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf, anak-anak? Yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia tidak memberitahu bahwa dirinya itu adalah saudara mereka. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dia mau memberi ketika saudara-saudaranya itu terjadi kelaparan di tanah air mereka. Nah, setelah itu anak-anak, Yusuf itu berjuang untuk meraih cita-citanya. Nah, akhirnya Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa ayahnya kepadanya di Mesir. Maka pesan untuk kita dari cerita Yusuf yang pertama adalah bahwa kita harus tetap mengasihi walaupun dibenci oleh orang lain. Kita harus tetap berbuat baik dan berkorban untuk meraih cita-cita kita. Dengan pengorbanan yang kita miliki, maka Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga cita-cita itu bisa kita capai. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Semoga kita sungguh-sungguh berjuang seperti Yusuf untuk meraih cita-cita kita. Sehingga pada akhirnya Tuhan senantiasa membantu dan memberkati kita. Amin.